Pernahkah Anda berdiri di toko, bingung memilih antara gula biasa dan alternatif sehat dalam kemasan menarik? Mengira Anda sudah selangkah lebih maju menuju hidup sehat dengan memilih minuman berlabel 0 kalori? Mungkin Anda akan terkejut. Hari ini kita tidak hanya akan membahas pemanis buatan. Kita akan mengintip balik layar industri bernilai miliaran dolar ini dan mencari tahu apakah rasa manis tanpa rasa bersalah ini benar-benar aman. Mari kita telusuri dari mana semuanya bermula. Pada akhir abad ke-19, para dokter mulai menyadari adanya kaitan antara konsumsi gula dan berbagai masalah kesehatan. Hal ini mendorong para ahli kimia untuk mencari alternatif. Maka, lahirlah pemanis buatan pertama, sakarin, yang ditemukan secara tidak sengaja. Sejak saat itu, perburuan molekul manis ideal tanpa kalori pun terus berlanjut. Jadi, mari kita mulai dengan pertanyaan utamanya. Mengapa kita menyatakan perang terhadap gula? Padahal, belum lama ini gula hanyalah pelengkap hidup yang menyenangkan. Namun kini, ia telah berubah menjadi musuh besar bagi siapa saja yang peduli kesehatan. Dan jujur saja, bukan tanpa alasan. Masalahnya, gula sudah ada di mana-mana. Ia tidak hanya bersembunyi di kue dan permen, tapi juga ada di roti, saus tomat, yogurt sehat, bahkan sosis. Mengontrol jumlah asupannya dalam diet sehari-hari menjadi sangat sulit. Akibat dari melimpahnya gula ini sudah kita semua tahu. Bukan hanya penambahan berat badan karena yang namanya kalori kosong tanpa nilai gizi, tapi juga roller coaster gula yang konstan. Awalnya ada lonjakan energi yang tajam, lalu diikuti rasa lelah yang drastis dan keinginan kuat untuk makan yang manis-manis lagi. Akrab dengan perasaan itu, kan? Nah, disinilah popularitas pemanis buatan melonjak tinggi. Pada dasarnya mereka punya dua misi utama. Yang pertama, membantu kita mengontrol berat badan. Idenya terdengar cemerlang, rasa manis yang sama, tapi tanpa kalori. Misi kedua, dan tak kalah penting, adalah membantu penderita diabetes. Bagi mereka, gula biasa bisa sangat berbahaya karena menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Pemanis buatan memungkinkan mereka untuk tidak melepaskan diri dari rasa manis tanpa membahayakan kesehatan. Jadi, motivasi kita mulia, ingin langsing dan sehat. Tapi, apakah jalannya semudah itu? Untuk memudahkan pemahaman tentang berbagai jenis pemanis ini, mari kita pilah dan kelompokkan terlebih dahulu. Semua pemanis pengganti gula bisa dibagi menjadi dua kategori besar, yang alami dan yang sintetis. Dan, layaknya sebuah cerita yang bagus, setiap kelompok punya tokohnya sendiri. Ada yang dianggap pahlawan, ada yang antagonis, dan ada pula yang reputasinya masih abu-abu atau jadi perdebatan. Mari kita mulai dengan kelompok alami. Ini adalah zat-zat yang berasal dari sumber-sumber alam. Contohnya, stevia yang diekstrak dari daun tanaman dengan nama yang sama, erythritol, yang bisa ditemukan di beberapa buah, atau yang lebih eksotis, arhat yang dikenal juga sebagai buah biksu, monk fruit. Kedengarannya sangat menjanjikan dan sehat, bukan? Tapi ada satu hal penting yang perlu diingat. Kata alami itu bukan berarti seseorang hanya mengeringkan daun, lalu langsung memasukkannya ke dalam kemasan untuk Anda. Seringkali, ini adalah hasil dari proses pengolahan dan pemurnian industri yang kompleks. Di sisi lain, ada kelompok buatan atau pemanis sintetis. Pemanis jenis ini adalah hasil rekayasa dari laboratorium kimia. Molekul-molekulnya tidak ditemukan secara alami di alam. Beberapa nama terkenal di antaranya adalah aspartam, sukralosa, dan sakarin. Keunggulan utamanya adalah rasanya yang luar biasa manis, bahkan ratusan kali lebih manis dari gula biasa, namun tidak mengandung kalori. Namun, asal-usul kimiawi mereka inilah yang justru sering memicu perdebatan dan kekhawatiran terbesar. Dan selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang pro dan kontra dari masing-masing kelompok ini. Mari kita mulai dengan stevia, si ratu pemanis alami yang jadi primadona di rak-rak makanan sehat. Para pemasar selalu mempromosikannya sebagai pilihan sempurna.
Wajar saja, stevia memang berasal dari daun tanaman yang selama berabad-abad disebut rumput madu oleh suku Indian di Amerika Selatan. Mereka menggunakannya untuk memaniskan minuman. Kedengarannya, apa yang bisa lebih aman dan alami dari ini? Anda tinggal ambil daunnya, haluskan, dan jadilah pemanis sehat. Tapi, justru disinilah letak cerita sebenarnya. Bubuk putih atau cairan bening yang sering kita temukan di toko-toko itu sebenarnya sangat berbeda jauh dari bentuk daun aslinya. Produk itu adalah ekstrak yang sudah sangat dimurnikan, dikenal sebagai steviol glycosida. Yang paling umum adalah senyawa bernama rebaudioside A. Untuk mendapatkannya, daun-daunnya harus melewati proses pengolahan yang panjang dan bertahap, termasuk ekstraksi menggunakan alkohol. Artinya, ini bukan lagi sekadar daun herbal, melainkan hasil rekayasa pangan yang kompleks. Selain itu, stevia murni punya satu karakteristik yang sering berusaha disembunyikan oleh produsen, yaitu sensasi rasa pahit atau seperti akar manis yang tertinggal di lidah. Inilah mengapa stevia sering dicampur dengan pemanis lainnya. Jadi, ya, stevia memang berasal dari bahan alami, tapi tidak sesederhana yang terlihat pada pandangan pertama. Selanjutnya, mari kita bedah eritritol. Jika stevia adalah ratunya, maka eritritol bisa dibilang pangeran menawan di dunia pemanis pengganti gula. Eritritol termasuk golongan gula alkohol dan sering juga disebut gula blewah atau gula melon karena secara alami, dalam jumlah kecil, bisa ditemukan pada blewah, anggur, dan pir. Penampilannya nyaris sempurna, bubuk kristal putih yang sangat mirip gula. Hebatnya lagi, eritritol hampir tidak mengandung kalori. Tubuh kita juga tidak mencernanya secara signifikan dan mengeluarkannya kembali dalam bentuk aslinya. Karena alasan inilah, eritritol menjadi bintang utama dalam diet keto dan berbagai resep hidangan penutup rendah karbohidrat. Eritritol juga tidak memengaruhi kadar gula dan insulin dalam darah, sehingga sangat menarik bagi penderita diabetes. Namun, layaknya pangeran dalam dongeng, eritritol juga menyimpan rahasianya sendiri. Bagi sebagian orang, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar, pengalaman dengan eritritol bisa berakhir dengan keriuhan di sistem pencernaan. Eritritol dapat menyebabkan perut kembung, produksi gas berlebih, hingga diare. Ini karena eritritol yang tidak tercerna akan sampai ke usus besar. Di sana, bakteri usus akan menyambutnya dengan pesta yang meriah, yang kemudian memicu masalah pencernaan tadi. Oleh karena itu, jika Anda ingin berteman dengan eritritol, sangat disarankan untuk memulai dari dosis yang sangat kecil. Sekarang, mari kita bahas tentang sebuah zat dengan nama yang mirip dewa Nordik, xylitol. Xylitol juga dikenal sebagai gula birch karena awalnya diekstrak dari kulit pohon birch. Sama seperti eritritol, xylitol termasuk dalam golongan gula alkohol. Dari segi rasa dan penampilan, xylitol hampir tidak bisa dibedakan dari gula biasa, namun kandungan kalorinya sekitar 40% lebih rendah. Kelebihan utama xylitol yang membuatnya menjadi sorotan adalah manfaatnya untuk kesehatan gigi. Berbeda dengan gula, xylitol tidak memberi makan bakteri penyebab gigi berlubang. Justru, ia malah menghambat pertumbuhannya. Itulah sebabnya xylitol menjadi bahan utama dalam sebagian besar permen karet dan pasta gigi bebas gula. Mungkin Anda berpikir, ini dia pengganti gula yang ideal. Namun, ada satu sisi gelap xylitol yang sangat berbahaya, dan setiap orang wajib mengetahuinya. Bagi manusia, xylitol aman jika dikonsumsi dalam batas wajar. Akan tetapi, bagi anjing, xylitol adalah racun mematikan. Bahkan jumlah kecil saja bisa menyebabkan anjing mengalami penurunan drastis gula darah, kejang-kejang, gagal hati, dan berujung pada kematian. Oleh karena itu, jika Anda punya anjing, pastikan semua produk yang mengandung xylitol disimpan di tempat yang benar-benar tidak terjangkau olehnya. Ini bukan sekadar mitos menakutkan. Ini adalah informasi krusial yang bisa menyelamatkan nyawa hewan peliharaan Anda.
Mari kita alihkan pandangan ke timur dan berkenalan dengan pemain yang relatif baru di pasar, buah arhat. Buah ini juga dikenal dengan nama buah biksu atau luohan guo. Arhat adalah buah kecil berwarna hijau, mirip blewah, yang telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Kedengarannya sangat eksotis dan menjanjikan, bukan? Sifat manis buah arhat berasal dari antioksidan unik yang disebut Mogrosida. Mogrosida ini 150 hingga 200 kali lebih manis dari gula, tidak mengandung kalori, dan tidak memengaruhi kadar gula darah. Arhat juga tidak memiliki rasa pahit di akhir seperti stevia, menjadikannya sangat menarik bagi para produsen. Sepertinya ini adalah pemanis alami yang sempurna, tanpa kekurangan sama sekali. Tapi, mengapa ia belum berhasil menggeser semua pesaingnya? Pertama, membudidayakan dan mengolah buah arhat cukup mahal. Akibatnya, harganya lebih tinggi dibandingkan stevia. Kedua, karena tingkat kemanisannya yang sangat intens, sangat sulit untuk menentukan dosis yang tepat. Anda hanya membutuhkan sejumput kecil saja, bahkan bisa dibilang seukuran mikroskopis. Oleh karena itu, di toko-toko, Anda hampir tidak akan pernah menemukan arhat murni 100%. Lebih sering yang Anda temukan adalah campuran, di mana bagian utamanya adalah eritritol yang sudah kita kenal atau bahan pengisi lainnya, sementara ekstrak arhatnya sendiri hanya menempati porsi kecil. Jadi, ketika Anda membeli produk yang berlabel arhat, kemungkinan besar Anda membeli eritritol dengan arhat. Kini, saatnya kita mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Mari kita bicara tentang sirup agave. Pasti Anda sering melihatnya di rak-rak makanan sehat. Botolnya cantik, isinya cairan keemasan mirip madu, dan labelnya penuh janji manis. Alami, organik, indeks glikemik rendah. Para pemasar berhasil membangun citra bahwa ini adalah nektar super sehat yang bahkan seolah bisa menyembuhkan penyakit. Para vegan, penganut diet raw food, dan mereka yang gila gaya hidup sehat pun sangat merekomendasikannya. Kedengarannya memang fantastis, tapi seperti biasa, masalahnya ada pada detailnya. Memang benar, sirup agave memiliki indeks glikemik yang rendah. Artinya konsumsi sirup ini tidak akan memicu lonjakan gula darah secara drastis. Tapi tahu kenapa? Karena kandungan utamanya bukan glukosa, melainkan fruktosa. Nah, disinilah letak jebakan utamanya. Konsentrasi fruktosa dalam sirup agave bisa mencapai angka mencengangkan, 85 hingga 90%. Angka ini bahkan lebih tinggi dari high fructose corn syrup, HAFCS, yang sudah terkenal buruk dan disebut-sebut sebagai salah satu pemicu utama epidemi obesitas di Amerika Serikat. Kelebihan fruktosa memang tidak langsung menaikkan kadar gula darah, tapi ia justru memberikan beban berat pada hati kita. Hati kitalah yang terpaksa bekerja keras memproses semua fruktosa ini dan mengubah kelebihannya menjadi lemak. Ini adalah jalan pintas menuju fatty liver, perlemakan hati, resistensi insulin, dan sindrom metabolik. Jadi, sirup agave yang diklaim sehat itu, pada kenyataannya tak ubahnya kuda Troya yang menyusup. Tentu saja, ketika kita membahas alternatif alami, madu dan sirup maple adalah dua pilihan yang tak bisa kita abaikan. Ada ikatan emosional yang spesial, bahkan cenderung hangat dengan keduanya. Bagaimana tidak? Ini bukan bahan kimia buatan laboratorium, melainkan murni anugerah dari alam. Madu identik dengan lebah pekerja keras dan padang bunga yang luas. Sedangkan sirup maple tak terpisahkan dari gambaran hutan-hutan Kanada yang memukau. Terlebih lagi, keduanya memang memiliki segudang manfaat. Madu kaya akan enzim, vitamin, dan senyawa antibakteri. Sirup maple pun kaya akan mangan dan seng. Namun, di balik semua narasi positif ini, kita seringkali melupakan satu hal yang paling mendasar. Bagi tubuh kita, terutama pankreas dan metabolisme, baik madu maupun sirup maple, pada dasarnya hanyalah gula. Memang, ada sedikit bonus berupa mikronutrien di dalamnya, tapi intinya, mereka tetaplah gula.
Keduanya tersusun dari glukosa dan fruktosa yang sama persis. Keduanya juga sama-sama tinggi kalori dan sama-sama memengaruhi kadar gula darah, meskipun efeknya mungkin sedikit lebih lembut dibanding gula rafinasi biasa. Maka dari itu, menganggap madu dan sirup maple sebagai pemanis yang sama sekali tidak berbahaya, apalagi diet, adalah sebuah kekeliruan besar. Mengganti gula dengan madu saat menyajikan panekuk atau bubur sama sekali tidak membuat hidangan tersebut jadi rendah kalori atau lebih cocok untuk diet penurunan berat badan. Itu hanyalah penggantian satu jenis gula dengan jenis lainnya yang mungkin sedikit lebih aromatik dan mengandung sedikit zat bermanfaat. Jangan salah paham, porsi dan takaran tetaplah kunci, bahkan untuk pemanis alami ini. Baiklah. Setelah membahas pemanis alami, sekarang mari kita selami dunia kimia murni dan berkenalan dengan para pemanis buatan. Pembuka acara kita adalah sang bintang rock sejati dari era 90-an dan 2000-an, aspartam. Anda pasti familiar dengan rasanya. Dialah yang memberikan rasa manis pada minuman soda diet dan permen karet tanpa gula yang populer itu. Kemanisannya sekitar 200 kali lipat dari gula, dan penemuannya, seperti banyak penemuan senyawa kimia lainnya, terjadi secara tidak sengaja. Namun, ketenaran aspartam ini diwarnai banyak kontroversi. Bisa dibilang tidak ada pemanis buatan lain yang diselimuti begitu banyak mitos, ketakutan, dan cerita-cerita urban. Selama puluhan tahun, aspartam dituduh jadi biang keladi berbagai masalah kesehatan. Mulai dari sakit kepala dan depresi hingga multiple sklerosis, bahkan kanker otak. Bahkan sampai sekarang masih banyak artikel pembongkar kebenaran yang beredar di internet, padahal sudah ditulis sejak puluhan tahun lalu. Ilmu pengetahuan modern kini melihat aspartam jauh lebih tenang. Ratusan studi yang dilakukan oleh lembaga kesehatan terkemuka dunia, seperti FDA Amerika dan FSA Eropa, telah menyatakan bahwa aspartam aman dikonsumsi dalam batasan dosis yang wajar. Meski begitu, ada satu kelompok orang yang benar-benar harus menghindari aspartam, yaitu penderita fenilketonuria, sebuah penyakit genetik langka. Namun, meskipun sudah ada pernyataan resmi, jejak reputasi buruk aspartam masih membuntuti hingga kini, dan banyak produsen pun berupaya menggantinya dengan alternatif yang lebih baru. Sukralosa, pemanis generasi baru, kini mengambil alih peran aspartam. Slogan promosinya yang utama terdengar sangat meyakinkan. Dibuat dari gula, sehingga rasanya seperti gula. Dan ini memang hampir benar. Sukralosa memang memiliki rasa manis yang sangat murni, mirip gula asli, tanpa ada rasa pahit atau rasa lain yang mengganggu. Hal inilah yang membuatnya unggul dibandingkan banyak pesaingnya. Hebatnya lagi, sukralosa 600 kali lebih manis dari gula biasa. Meskipun demikian, tubuh kita hampir tidak menyerapnya sama sekali, sehingga tidak ada kalori yang masuk. Tapi, bagaimana bisa gula diubah menjadi zat tanpa kalori? Jawabannya, melalui trik kimia. Selama proses produksi, molekul gula, yaitu sukrosa, sedikit dimodifikasi. 3 gugus hidroksilnya diganti dengan 3 atom klorin. Nah, disinilah banyak orang terkejut. Klorin, bukankah itu bahan yang dipakai untuk menjernihkan air kolam renang? Betul sekali. Para produsen meyakinkan bahwa klorin dalam molekul sukralosa berada dalam kondisi yang sangat stabil dan terikat, sehingga tidak menimbulkan bahaya apapun bagi tubuh. Dan berbagai penelitian pun telah mengkonfirmasi hal ini. Sukralosa bahkan dianggap sebagai salah satu pemanis buatan yang paling aman. Namun, keberadaan klorin dalam komposisi produk yang kita konsumsi ini masih menjadi perdebatan sengit hingga kini. Inilah yang menjadi sasaran utama para kritikus zat tersebut. Sekarang, mari kita sambut sang veteran sejati, kakek buyut semua pemanis buatan, sakarin. Kisah sakarin dimulai pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1879, dan penemuannya seperti banyak kisah klasik, terjadi secara kebetulan belaka. Seorang ahli kimia bernama Konstantin Fallberg
sedang meneliti turunan tar batu bara. Suatu malam, saat makan malam, ia menyadari bahwa roti yang sedang dimakannya terasa luar biasa manis. Ternyata, ia lupa mencuci tangannya setelah bekerja di laboratorium. Begitulah dunia mengenal sakarin. Sakarin menjadi sangat populer selama kedua perang dunia ketika gula biasa langka. Zat ini 400 kali lebih manis dari gula dan bebas kalori. Namun, sakarin memiliki satu ciri khas yang banyak orang tidak suka. Rasa akhir yang jelas terasa logam atau agak pahit. Pukulan terbesar terhadap reputasi sakarin terjadi pada tahun 1970-an, ketika sebuah penelitian pada tikus menunjukkan adanya hubungan antara konsumsinya dengan kanker kandung kemih. Hal ini memicu kepanikan besar. Namun, belakangan diketahui bahwa mekanisme perkembangan kanker pada tikus tersebut spesifik hanya untuk hewan pengerat itu dan tidak berlaku pada manusia. Berbagai penelitian lanjutan pada manusia tidak menemukan adanya hubungan dengan penyakit kanker. Sakarin kemudian dibebaskan dari semua tuduhan, tapi seperti kata pepatah, kesan buruknya sudah terlanjur melekat. Meskipun sakarin hingga kini masih diizinkan dan digunakan, popularitasnya telah menurun drastis. Di puncak daftar zat sintetis, kita ada asesulfam kalium, atau yang sering disingkat asesulfam K. Ini adalah pemanis intensif lainnya, sekitar 200 kali lebih manis dari gula. Sama seperti pemanis buatan lainnya, zat ini tidak diserap oleh tubuh dan dikeluarkan dalam bentuk aslinya, tanpa menambah kalori sedikitpun. Namun, acesulfam K memiliki satu karakteristik menarik. Jarang sekali Anda menemukan zat ini berdiri sendiri. Mengapa? Karena dalam bentuk murninya, terutama dalam konsentrasi tinggi, ia meninggalkan rasa pahit di lidah, mirip sakarin. Melihat hal ini, para produsen menemukan cara cerdik. Mereka menemukan bahwa jika acesulfam kalium dicampur dengan pemanis lain, misalnya aspartam atau sukralosa, maka akan terjadi efek sinergis. Artinya, bersama-sama, mereka menghasilkan rasa manis yang lebih murni dan intens, dibandingkan jika digunakan sendiri-sendiri. Rasa pahitnya bisa saling menutupi. Oleh karena itu, jika Anda mengambil sekaleng minuman bersoda diet, atau sebatang protein bar dan membaca daftar komposisinya, Anda kemungkinan besar akan menemukan duet manis atau bahkan trio semacam ini di sana. Ini adalah contoh klasik bagaimana ahli teknologi pangan mengombinasikan berbagai zat untuk mencapai rasa yang sempurna, semirip mungkin dengan gula. Oke, tadi kita sudah mengupas tuntas setiap jenis pemanis buatan. Sekarang, mari kita coba melihat gambaran besarnya dan mengajukan pertanyaan paling krusial. Bagaimana semua tentara pemanis buatan ini memengaruhi tubuh kita? Mari kita mulai dari inti alam semesta di dalam diri kita. Usus. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan semakin memahami bahwa usus kita ini bukan sekadar saluran pencernaan biasa. Usus adalah rumah bagi triliunan bakteri yang kita kenal sebagai mikrobioma, yang pengaruhnya mencakup segalanya, dari sistem kekebalan tubuh hingga suasana hati kita. Dan para penghuni kecil ini ternyata tidak sembarangan dengan apa yang kita masukkan ke tubuh. Gula biasa mungkin bukan pilihan terbaik, tapi pemanis buatan bisa menjadi musuh bebuyutan bagi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa jenis pemanis buatan, seperti sakarin, sukralosa, dan aspartam, dapat mengganggu keseimbangan mikroflora usus yang sangat sensitif itu. Mereka bisa menekan pertumbuhan bakteri baik, dan sebaliknya malah memfasilitasi perkembangbiakan bakteri jahat. Lalu, dalam jangka panjang, apa saja konsekuensi dari kondisi ini? Ini bisa memicu berbagai masalah, mulai dari kembung dan gangguan pencernaan ringan, hingga kondisi yang lebih serius seperti gangguan toleransi glukosa. Ironisnya, atau bisa dibilang paradoks, zat yang kita konsumsi untuk mengontrol kadar gula, pada akhirnya justru bisa membuat tubuh kita semakin sulit mengelolanya.
Bakteri-bakteri kita itu seolah tidak mengerti zat kimia apa yang masuk ke tubuh mereka dan akhirnya bereaksi dengan cara yang sangat tidak terduga. Sekarang mari kita beranjak dari usus dan fokus pada pusat kendali utama kita, otak. Otak kita ini penyuka rasa manis sejati, dan hubungannya dengan gula sudah terjalin sangat lama serta kuat. Sepanjang evolusi manusia, rasa manis selalu menjadi sinyal. Ini aman, ada energi di sini, makanlah ini. Saat kita mengonsumsi sesuatu yang manis, sistem imbalan di otak kita akan aktif, menghasilkan dopamin, hormon kebahagiaan. Nah, sekarang bayangkan, apa yang terjadi ketika kita menggunakan pemanis buatan? Lidah merasakan rasa manis dan mengirimkan sinyal gembira ke otak. Energi akan segera datang. Bersiaplah. Otak bersiap, menunggu. Tapi energi alias kalori tak kunjung tiba. Dibohongi sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-kelamaan, otak bisa jadi bingung. Koneksi manis rebem energi ini mulai melemah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penipuan semacam ini bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Pertama, otak yang tidak mendapatkan imbalan yang diharapkan bisa mulai menuntutnya dengan 2 kali lipat intensitas. Ini bisa menyebabkan meningkatnya keinginan akan makanan manis asli yang berkalori. Kedua, tubuh bisa lupa bagaimana merespons gula asli secara adekuat saat gula asli itu akhirnya masuk ke dalam sistem tubuh. Sederhananya, kita mencoba mengakali alam, tapi otak kita adalah sistem yang terlalu kompleks untuk bisa ditipu semudah itu. Baik, soal otak sudah beres. Sekarang, mari kita bicara tentang hormon. Dan yang utama, kita akan fokus pada insulin, pengatur utama kadar gula darah. Secara logika, ini cukup mudah dipahami. Pemanis buatan tidak mengandung glukosa, jadi tidak akan menaikkan kadar gula darah. Dan karena kadar gula darah tidak naik, pankreas pun tidak perlu memproduksi insulin. Inilah prinsip dasar penggunaannya pada penderita diabetes. Namun, ternyata di sini pun situasinya tidak sesederhana itu. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tubuh kita lebih cerdik dari yang kita kira. Ternyata produksi insulin bisa dipicu tidak hanya sebagai respons terhadap masuknya glukosa secara nyata ke dalam darah, tetapi juga hanya dengan merasakan manis. Mekanisme ini disebut fase antisipatif respons insulin. Reseptor rasa di lidah merasakan manis dan mengirimkan sinyal awal ke pankreas. Siap-siap, sebentar lagi ada gula yang masuk. Meskipun sebagian besar pemanis buatan tidak menyebabkan pelepasan insulin yang sekuat gula, beberapa di antaranya tetap bisa memicu respons kecil. Tubuh seolah-olah bersiap untuk pesta yang ternyata tidak ada tamunya. Reaksi ini sangat individual dan bergantung pada jenis pemanis tertentu. Namun fakta keberadaannya saja sudah cukup membuat kita berpikir ulang. Ini sekali lagi membuktikan bahwa mengganti satu komponen dalam sistem yang kompleks tanpa konsekuensi adalah tugas yang hampir mustahil. Dan kini, kita tiba pada pertanyaan inti yang kerap mengusik pikiran jutaan orang. Apakah pemanis buatan benar-benar efektif membantu menurunkan berat badan? Lagi pula, inilah alasan utama mengapa banyak orang memilihnya. Idenya cukup sederhana. Kita singkirkan gula berkalori tinggi, ganti dengan alternatif tanpa kalori, dan secara otomatis berat badan pun akan turun. Kedengarannya memang logis, namun dalam kenyataan, matematika ini tidak selalu berjalan sesuai harapan. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan, dan sebagian besar bersumber dari aspek psikologis kita. Jebakan pertama dan paling utama adalah apa yang disebut kompensasi. Ketika kita memilih minuman bersoda diet, kita sering merasa seolah-olah telah melakukan hal yang benar, berhasil menghemat banyak kalori. Lalu apa yang kita lakukan? Kita memberi izin pada diri sendiri untuk menikmati sepotong kue atau porsi kentang goreng yang lebih besar. Pikir kita, kan sudah hemat kalori dari minuman, jadi boleh dong makan ini itu lebih banyak.
Pada akhirnya total asupan kalori harian kita tidak hanya tidak berkurang, bahkan terkadang justru meningkat. Masalah kedua adalah penipuan otak yang sudah kita singgung sebelumnya. Karena tidak mendapatkan kepuasan sejati dari rasa manis yang kosong itu, otak kita terus mencari kepuasan di makanan lain yang seringkali berakhir pada makan berlebihan. Oleh karena itu, meskipun penelitian jangka pendek kadang menunjukkan sedikit penurunan berat badan, dalam jangka panjang, pemanis buatan tidak selalu menjadi solusi efektif dalam perjuangan melawan kelebihan berat badan. Ada satu aspek penting lain dalam penggunaan pemanis buatan yang sering luput dari perhatian banyak orang, yaitu bagaimana pemanis ini bereaksi saat dipanaskan. Kita tidak hanya menggunakannya dalam minuman dingin, tapi juga menambahkannya pada kue-kue, hidangan panggang, kaserol, atau bahkan untuk membuat kompot dan selai. Nah, disinilah kita bisa menemukan hal-hal yang kurang menyenangkan. Faktanya, tidak semua pemanis pengganti gula tahan panas. Artinya, pada suhu tinggi, struktur kimia mereka bisa rusak. Salah satu contoh paling umum adalah aspartam. Ketika dipanaskan di atas 80 derajat Celcius, aspartam mulai terurai, kehilangan rasa manisnya, dan membentuk senyawa kimia baru, termasuk diketopi perazin dan jejak metanol. Meskipun produsen mengklaim bahwa jumlah zat-zat ini sangat kecil dan aman, fakta perubahan ini sendiri cukup mengkhawatirkan. Sukralosa dan stevia dianggap lebih stabil dan sering direkomendasikan untuk memanggang. Namun, ada penelitian yang menemukan bahwa pada suhu sangat tinggi, lebih dari 120 derajat Celcius, dan bila ada lemak, sukralosa dapat membentuk senyawa organoklorin yang berpotensi berbahaya. Oleh karena itu, jika Anda berencana membuat kue atau hidangan panggang menggunakan pemanis buatan, pastikan untuk selalu membaca petunjuk pada kemasan. Produsen biasanya akan mencantumkan apakah produk tersebut cocok untuk pemrosesan panas atau tidak. Mari kita bahas jebakan psikologi licik lainnya yang diciptakan marketing. Fenomena ini dikenal sebagai efek halo kesehatan atau health halo effect. Intinya sangat sederhana. Ketika kita melihat tulisan menarik di kemasan produk, misalnya bebas gula, rendah kalori, organik, atau fitness, secara otomatis pikiran kita menciptakan kesan seolah-olah produk tersebut dikelilingi oleh aura atau halo kesehatan yang bersinar. Kita jadi merasa produk itu lebih sehat dari kenyataannya. Dan halo kesehatan ini menyebar ke semua karakteristik produk tersebut. Secara tidak sadar, kita berpikir bahwa selain rendah gula, juga rendah lemak, bahkan seolah-olah produk itu punya khasiat pengobatan. Lalu, apa yang terjadi? Kita jadi kurang waspada. Kita bisa saja menghabiskan sebungkus penuh biskuit diet, karena berpikir bebas gula berarti aman. Kita membeli fitness bar tanpa melihat komposisinya. Padahal di dalamnya mungkin ada banyak sekali lemak dan karbohidrat sederhana, gula dalam bentuk sirup. Tulisan bebas gula tidak otomatis menjadikan produk itu sehat. Itu hanya memberitahu kita bahwa ada pengganti bahan lain. Namun, kita seringkali terjebak hal ini berulang kali, membiarkan halo kesehatan itu mengalahkan akal sehat dan kemampuan kita membaca label. Pembahasan ini tentu tidak lengkap tanpa menyinggung soal dosis. Zat yang paling bermanfaat sekalipun di dunia ini bisa berubah menjadi racun jika dikonsumsi berlebihan. Bahkan untuk senyawa kimia yang masih menjadi perdebatan, tetap ada dosis aman yang ditetapkan. Untuk setiap pemanis buatan yang diizinkan, badan pengawas seperti Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menetapkan apa yang disebut batas asupan harian yang dapat diterima atau ADI. Ini adalah jumlah zat yang berdasarkan data ilmiah terkini dapat dikonsumsi seseorang setiap hari sepanjang hidupnya tanpa risiko kesehatan apapun. Norma-norma ini biasanya ditetapkan dengan margin keamanan yang sangat besar. Sebagai contoh, untuk melebihi batas asupan harian aspartam, orang dewasa perlu minum sekitar 15 hingga 20 kaleng minuman soda diet dalam satu hari.
Ini kedengarannya hampir mustahil. Namun ada satu masalah. Pemanis buatan kini ditambahkan ke dalam begitu banyak produk. Yogurt, keju cottage, saus, minuman, bubuk protein, vitamin, bahkan permen pelega tenggorokan. Kita jarang sekali menghitung berapa banyak dari semua ini yang kita konsumsi dalam sehari. Kita tidak menjumlahkan miligram sukralosa dari kopi pagi dengan miligram dari yogurt makan siang. Dan meskipun memang sulit untuk mencapai dosis berbahaya, konsumsi terus-menerus zat-zat ini dari berbagai sumber dapat menciptakan beban latar belakang yang cukup tinggi pada tubuh kita. Dan mungkin sentuhan akhir yang paling krusial dalam pembahasan kita kali ini adalah individualitas. Kita begitu sering berbicara tentang aturan umum, penelitian pada kelompok besar orang, atau angka rata-rata. Namun, kita sering lupa bahwa setiap dari kita adalah sistem biokimia yang unik. Apa yang sangat cocok untuk satu orang, bisa jadi sama sekali tidak sesuai untuk orang lain. Anda mungkin sudah bertahun-tahun menikmati kopi dengan stevia dan merasa sangat nyaman, sementara teman Anda bisa langsung kembung hanya karena setetes saja. Rekan kerja Anda mungkin sangat menyukai minuman soda diet dengan aspartam, tapi Anda justru pusing karenanya. Ada yang sama sekali tidak bisa mentolerir gula alkohol seperti eritritol dan xylitol. Namun bagi sebagian orang lain, ini adalah pilihan terbaik. Reaksi tubuh kita, mikrobioma kita, sistem saraf kita terhadap zat apapun sangatlah individual. Oleh karena itu, mempercayai secara membabi buta iklan, saran dari para blogger, atau bahkan artikel ilmiah tidak selalu tepat. Ahli utama untuk kesehatan Anda adalah tubuh Anda sendiri. Sangat penting untuk belajar mendengarkannya. Cobalah berbagai variasi. Pantau bagaimana perasaan Anda dan perhatikan bagaimana tubuh bereaksi terhadap produk tertentu. Tidak ada satupun pemanis terbaik yang cocok untuk semua orang. Yang ada hanyalah yang sesuai atau tidak sesuai secara pribadi untuk Anda. Namun, ada satu poin yang sangat menarik, bahkan mungkin mengejutkan. Saat kita sibuk berdebat mana yang lebih berbahaya antara aspartam atau eritritol, kita sebenarnya melewatkan masalah utamanya. Penelitian terbaru semakin sering menunjukkan bahwa bahaya utama pemanis buatan bukan terletak pada komposisi kimianya, melainkan pada kemampuannya yang justru mempertahankan ketergantungan kita pada rasa manis. Mereka tidak membantu kita untuk lepas dari kebiasaan ini, melainkan hanya menciptakan ilusi solusi yang aman. Kita tetap memberi makan kecanduan manis kita, hanya saja dengan pilihan makanan diet. Akibatnya, otak dan indera, perasa kita tidak pernah belajar menikmati makanan yang rasanya manis sedang atau tidak manis sama sekali, seperti buah beri atau sayuran. Kita tetap terjebak dalam lingkaran setan keinginan akan rasa manis. Jadi, apa kesimpulannya? Pemanis buatan bukanlah kejahatan mutlak dan juga bukan solusi ajaib. Ini adalah alat yang dalam beberapa kasus bisa sangat membantu, misalnya bagi penderita diabetes. Namun, bagi sebagian besar orang yang ingin menjalani gaya hidup sehat, cara terbaik bukanlah mencari jalan pintas pengganti gula, melainkan dengan secara bertahap mengurangi jumlah gula dalam makanan dan mulai kembali menemukan cita rasa alami dari berbagai bahan makanan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian mendapatkan informasi baru dan bermanfaat. Kalau begitu, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Nah, sekarang pertanyaan untuk kalian. Pemanis buatan apa yang sering kalian gunakan? Dan, apakah kalian pernah merasakan efek aneh setelah menggunakannya? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.